kapok gaukit nanti aku mencari. Kapok tidak menjadi ketua panitia. Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Uki dalam keadaan sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Sahabat Uki, hari Minggu 18 Desember telah terjadi satu peristiwa yang cukup besar. Sedianya pada hari itu diadakan pelantikan pengurus IKA wilayah Sulawesi Selatan dan dirangkaikan dengan pemecahan rekor muri tarik tambang dengan jumlah peserta 5.000 orang. Tapi naas sahabat Uki karena setelah di akhir acara tersebut terjadi kecelakaan yang tentu kita tidak menginginkannya semuanya. Akibat kecelakaan itu, satu orang terseret, yaitu Ibu Masita, dan akhirnya meninggal dunia. Dan ada beberapa juga yang terluka. Tentu kejadian yang cukup mengagetkan dan menggemparkan ini, banyak sekali pro dan kontra. Dan akhirnya bahwa Ketua Panitia, penanggung jawab, menyatakan bahwa dengan keberanian menyatakan bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan kemudian polisi menetapkan tersangka dan dia menjadi tersangka dalam kasus meninggalnya Masita dalam kasus tarik tambang tersebut. Hari ini saya bersama dengan yang berani itu, bersama saya tentu dan kita semua ingin mengetahui bagaimana cerita yang sebenarnya. Dan hari ini saya bersama dengan Ketua Panitia penanggung jawab Bapak Rahmansyah. Bagaimana kabar Pak Rahmansyah? Alhamdulillah. Sehat Pak Rahmansyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rahmansyah, ini kejadian, tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini. Ya. Karena sebenarnya kita sedang melakukan satu kegiatan pemecahan rekor muri gitu ya, dengan jumlah peserta 5.000 orang tarik tambang dan dalam rangkaian pelantikan pengurus IKA wilayah Sulawesi Selatan. Tetapi ada kejadian yang tidak disangka-sangka itu dan meninggal dunia. Sebagai ketua panitia tentu masyarakat juga ingin tahu, sahabat ingin tahu bagaimana sebenarnya ceritanya dan akhirnya Pak Rahmansyah menyatakan bahwa siap untuk bertanggung jawab. Bagaimana kejadiannya Pak Rahmansyah? Iya, jadi saya kira yang pertama begini. Saya ingin menjadikan forum ini, tempat ini, panggung ini kalau bisa dikatakan panggung, malam hari ini bersama Pak Oki untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, baik dari saya secara pribadi dan keluarga, juga selaku penanggung jawab kegiatan tarik tambang, kepada keluarga korban, khususnya keluarga almarhumah Ibu Masita, dan tentu juga korban luka-luka lainnya. Karena kegiatan ini sehingga menimbulkan musibah dan kecelakaan yang tentu kita semua tidak menginginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian Kota Makassar yang bersikap profesional dengan langkah cepat melakukan proses penyidikan sehingga kasus ini, masalah ini bisa berproses sampai dengan hari ini dan pada akhirnya menetapkan saya sebagai tersangka dari pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Itu yang pertama. Saya juga tentu ingin menyampaikan bahwa seperti yang Pak Uki tadi sampaikan, musibah ini, kecelakaan ini tidak ada yang menginginkan. Ya.
Jadi sekaligus ini juga mempertegas bahwa sesungguhnya tidak ada aktor intelektual di balik musibah dan kecelakaan ini. Tidak ada yang inginkan hari itu akan terjadi musibah dan kecelakaan. Jadi tentu tidak tepat juga kalau dikatakan ada aktor intelektual. Ini bukan pembunuhan berencana. Iya. Ini satu niat baik, tulus dari pengurus IKA Sulawesi Selatan untuk menyampaikan masyarakat bahwa IKA Sulsel itu ada. Selain pengurus pusat, ada IKA wilayah, ada IKA daerah. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Pilihan kita untuk tarik tambang bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mencari popularitas atau menjadikan itu sebagai panggung politik menghadapi momen-momen politik yang akan ada di Sulawesi Selatan, yang akan ada di daerah-daerah. Ini murni bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan IKA wilayah Sulawesi Selatan yang niatnya baik, tapi sekali lagi takdir Allah berkehendak lain. Hari itu kita harus mau mengikhlaskan keluarga kita, sahabat kita, ada yang meninggal dan ada yang korban luka-luka. Selanjutnya Pak Uki, Ya. apa yang saya ketahui di lapangan, yang pertama saya tegaskan dari CCTV yang ada, ya, ada sekitar 5 titik CCTV yang kita lihat dan dijadikan bahan oleh kepolisian. Ya. Itu tidak ada tali yang putus. Iya. Tali yang digunakan, tali yang sesuai dengan standar. Cara menyambungnya juga sesuai dengan standar. Oke. Kemudian tempat yang digunakan juga kita sudah buat sedemikian rupa Iya. untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun faktanya ada yang meninggal dunia. Ya. Lagian kegiatan ini dalam rangka pencapaian rekor muri bukan soal siapa yang menang dari kekuatannya menarik tali, tapi catatan utamanya adalah yang hadir itu 5.000 orang, artinya tim A dan tim B masing-masing 2.500 orang, dan panjang tali yang digunakan itu 1.540 meter. Sehingga melampaui rekor sebelumnya. Jadi bukan adu kekuatan antara tim A dan tim B, siapa yang menang itulah yang tercatat pada Tapi rekor. jumlahnya ya. Tapi jumlah peserta dan panjang Panjangnya. tali. Itu yang tentu harus kita pahami secara bersama. Berikutnya tentu ingin juga saya tegaskan bahwa beberapa isu di luar disebutkan bahwa yang harus tersangka ini adalah aktor intelektualnya, Ketua IKA Sulawesi Selatan. Saya tidak heran ya kalau orang memanfaatkan ini secara politik. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kira-kira di mana logikanya saya selaku ketua panitia, kemudian ketua IKA wilayah yang harus ditersangkakan dan harus bertanggung jawab. Kalau ini dipindahkan pada kasus-kasus lain kan banyak sekali tuh pimpinan daerah, pimpinan organisasi yang harus bertanggung jawab karena dia mengeluarkan SK dan orang yang di SK akan lalai. Kan bisa lain ceritanya. Sehingga saya berani tegaskan ini tidak ada aktor intelektualnya. Dan saya juga tidak dalam posisi membela Pak Dhani atau membela siapa-siapa, tidak. Ini hasil pemeriksaan yang saya pahami, yang saya jalani, ya, dan hasilnya seperti itu. Nah, karena saya selaku penanggung jawab kegiatan tarik tambang, maka sayalah yang paling bertanggung jawab. Lebih repot lagi kalau adik-adik saya yang bertugas di lapangan, yang saya panggil untuk ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan kegiatan ini, kemudian saya lepas tanggung jawab dan menyerahkan kepada mereka yang harus mempertanggungjawabkan ini. Artinya apa? Saya lari dari tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada saya. Inilah yang tepat. Jadi langkah polisi menetapkan saya sebagai tersangka ini adalah langkah yang tepat. Bukan saya menjadi tumbal dari IKA Unhas wilayah ataukah dari Pak Dhani secara personal, bukan. Saya bukan tumbal. Inilah yang memang saya alami dan saya pahami, seperti inilah konstruksinya. Dan memang sebagai penanggung jawab acara Ya. tarik tambang itu. Ya, dan sebagai penanggung jawab saya yang harus bertanggung jawab gitu. Dan
saya kira memang yang paling saya hargai adalah bagaimana keluarga korban, termasuk yang luka-luka, ya, khususnya tadi yang meninggal dunia itu bisa memahami ini sebagai kecelakaan, musibah yang tentu tidak diinginkan. Itu yang membesarkan hati saya, sehingga dalam proses pemeriksaan yang begitu maraton, saya diperiksa itu 6 hari 6 malam bersama 6 dengan hari 6 malam. Iya. Bersama Dengan, berapa orang? ada 26 saksi yang diperiksa, termasuk saksi korban yang luka-luka, semua diperiksa, diambil BAP-nya, dan sangat maraton dilakukan karena mungkin ini menjadi atensi dan perhatian banyak orang, sehingga harus diproses secara cepat. Dan dalam proses-proses pemeriksaan itu semua jalan normal-normal saja, tidak ada yang kami khususnya saya buat-buat, ya. Ketika saya ditanya soal tali, saya sampaikan di mana saya beli tali, di mana diuji, kekuatannya, cara sambungnya dan lain sebagainya, ya. Rapat-rapat juga, dan saya sampaikan ini ide dari kami, ya, yang kebetulan menginginkan kegiatan ini. Jadi kalau dikatakan harus mentersangkakan ketua IKA wilayah misalnya, kan terlalu jauh. Dalam konstruksi hukum juga saya lihat agak jauh ditarik ke sana kalau misalnya itu yang terjadi. Jadi ide tarik tambang itu dari memang dari Pak Rahman saya. sendiri. Ketika teman-teman menyampaikan kita gerak jalan santai, saya sampaikan gerak jalan santai itu sudah sering. Sudah sering. Kita bikin tarik tambang sekaligus memecahkan rekor muri. Gitu. Jadi saya juga tidak dalam posisi menyalahkan teman-teman yang punya pikiran berbeda dari apa yang terjadi. Kenapa Pak Uki di awal ketika ribut di beberapa grup WA, saya menyampaikan bahwa selaku ketua panitia saya menyampaikan permohonan maaf, menyampaikan terima kasih ke kepolisian yang melakukan proses begitu profesional dan maraton. Saya minta ini tidak dipolitisir, ini murni kecelakaan, murni musibah yang terjadi kebetulan pada rangkaian pelantikan, sehingga saya siap bertanggung jawab. Nah, dalam prosesnya dari beberapa kali pemeriksaan, saya ditetapkan sebagai tersangka, dan saya 3 hari saya diperiksa sebagai tersangka bersama saksi korban semua. Dan alhamdulillah dalam proses perjalanan keluarga almarhumah sangat menyadari ini, kejadian ini sebagai musibah, termasuk korban-korban yang luka-luka, ya. Dan saya juga menyampaikan hal-hal yang dari IKA, dari saya secara pribadi, ya. Kalau ada hal yang kami berikan kepada korban, khususnya yang meninggal dunia, itu bukan karena ukuran kami memberikan sesuatu sama dengan mengukur kehilangan nyawa ataukah beban kecelakaan bagi keluarga dan yang luka-luka itu dengan materi, tidak sama sekali. Yang kami tonjolkan adalah kami peduli dari apa yang mereka rasakan dan alami. Jadi bukan karena kami mengukur itu dengan materi, tidak. Betul-betul kami memperlihatkan bahwa kami bukan hanya bertanggung jawab dalam proses hukum, tapi kami juga bersama IKA Sulawesi Selatan bertanggung jawab dalam rangka memberi perhatian dan bersama-sama dengan korban dan keluarga korban yang meninggal untuk menjalani hari-hari ini, baik yang berobat jalan maupun masa-masa suami dan anak-anaknya kehilangan ibu dan orang tua yang sangat dia cintai. Kita menjadi bagian dari itu semua. Ya, kalau kita melihat memang dan kita baca di koran, ya, di media, perhatian, kepedulian dari IKA Pusat, IKA Wilayah Sulawesi Selatan kepada keluarga korban ini cukup besar, bahwa perhatian itu ada begitu. Betul. Tapi kalau Pak Rahmansyah lihat sendiri, hubungan antara Pak Rahmansyah dengan keluarga korban dan korban-korban luka ini bagaimana, Pak? Baik dan
Iya, semalam kami sudah dipertemukan dengan semua korban yang luka-luka, Iya. termasuk suami, anak-anak, saudara, orang tua almarhumah Ibu Masita. Masita. Dan satu hal yang saya tangkap dan simpulkan, mereka begitu berbesar hati, ya, tapi tetap juga memberi petuan dan nasihat kepada saya yang sangat berharga bahwa kegiatan apapun, hajatan apapun yang akan dilakukan tentu dibutuhkan persiapan yang matang, koordinasi yang matang sehingga bisa melaksanakan acara itu dengan baik. Bahwa terjadi musibah dan kecelakaan, mereka semua sangat memahami itu sebagai takdir dan tidak akan mempermasalahkan persoalan ini. Itu yang saya tangkap dan alhamdulillah mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan utama dalam rangka proses hukum saya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya berharap teman-teman, ya, kerabat saya bisa menjadi bagian-bagian yang mendoakan saya, memberi support kekuatan bagi saya untuk menghadapi cobaan ini. Ya, dari sisi korban, saya sangat berterima kasih dan hormat kepada mereka semua yang begitu baik hatinya memberi saya nasihat dan petua untuk insya Allah ke depan tidak terulang ini dan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sekaligus mereka semua tidak menganggap ini satu hal yang harus dipertentangkan dan merusak hubungan-hubungan antara saya dengan mereka semua, khususnya keluarga korban. Itu yang sungguh luar biasa. Iya. Tahapnya sendiri sekarang di kepolisian apakah masih pengambilan BAP atau sudah selesai? Pengambilan BAP itu selesai kemarin, ya, semua selesai kemarin. Tinggal kita tunggu proses akhir di kepolisian. Mudah-mudahan 1-2 hari ini apa yang diharapkan oleh IKA wilayah, khususnya saya, ada upaya damai dan kesepakatan dengan pihak korban dan keluarga korban, sehingga ini bisa dijadikan bahan kepada kepolisian untuk mendamaikan kami secara formal dan pada akhirnya menghentikan kasus ini atas permintaan korban dan keluarga korban. Artinya upaya damai itu sudah terjalin ya? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Tadi ada satu yang menarik Pak Rahman Shah katakan bahwa jangan kasus ini diangkat menjadi dipolitisir gitu ya, apalagi menjelang pemilu pilkada begini. Maksudnya bagaimana itu tepatnya? Ya, di beberapa media sosial saya lihat selalu yang menjadi titik serangan itu ada pada ketua wilayah IKA Sulawesi Selatan. Ketua wilayah IKA Sulawesi Selatan itu adalah Pak Dhani. Ya, Pak Dhani. Mulai dari awal sampai dengan pelaksanaan, Pak Dhani adalah orang yang mensupport pelaksanaan kegiatan pelantikan, ya, termasuk kegiatan tarik tambang. Dan dari awal beliau mewanti-wanti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini dipersiapkan dengan baik dan maksimal. Faktanya ada kejadian, ya. Tentu bukan soal setuju dan tidak setuju, tapi saya melihat kurang tepat dan terlalu mengada-ada kalau karena jabatannya Pak Dhani Pomanto itu selaku ketua wilayah IKA Sulawesi Selatan, kemudian dia yang harus bertanggung jawab gitu. Sementara saya adalah penanggung jawab kegiatan tarik tambang gitu. Sehingga saya menganggap bahwa tanggapan-tanggapan teman-teman di luar sana yang menganggap ini otak intelektualnya ini adalah Pak Dhani Pomanto karena dia ketua IKA Sulawesi Selatan, saya anggap itu keliru dan terlalu dibuat-buat gitu. Kemudian dikatakan ini dijadikan panggung politik untuk mencari dukungan. Lah,
Ini acaranya di Makassar. Pak Dhani itu wali kota Makassar. Tidak mesti lagi Pak Dhani mencari popularitas di kota Makassar, di wilayah atau daerah yang beliau pimpin. Yang dia lakukan adalah memposisikan diri selaku ketua IKA Sulawesi Selatan, merespon kegiatan-kegiatan yang dianggap itu punya manfaat bagi organisasi dan bagi masyarakat. Bahwa ada kecelakaan, sekali lagi takdirnya, itu takdir Allah untuk mereka yang kena musibah, dan itu juga takdir saya untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran berharga, termasuk tentu Pak Dhani selaku Ketua IKA Wilayah Sulawesi Selatan, ya, bisa memberi support, dorongan kepada pengurusnya untuk tetap bekerja, tidak patah semangat atau kendur semangatnya karena peristiwa ini atau masalah ini, tapi dijadikan ini cambuk untuk bisa kita lebih solid, kita lebih kuat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi kesimpulannya itu Pak Oki, saya kira bagi saya yang mengalami sangat tidak mendasar kalau dikatakan ada aktor intelektualnya dan sasarannya itu kepada Pak Dhani selaku Ketua IKA Wilayah Sulawesi Selatan. Sangat tidak beralasan karena saya dengan perangkat panitia bekerja di lapangan dan saya menganggap ini kelalaian, dan pasal yang dikenakan juga kan di 359 360 kealpaan dan kelalaian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia gitu. Sahabat Uki, tidak ada yang menyangka semua ini bisa terjadi. Tapi itulah yang harus dihadapi oleh Pak Rahmansyah sebagai Ketua Panitia dan penanggung jawab. Kita ketahui bahwa Pak Rahmansyah ini adalah Direktur Perusda di Kabupaten Goa. Dan tentu ini juga banyak menyita pemeriksaan yang berhari-hari, tentu sangat melelahkan. Bagaimana kondisi sekarang Pak? Dengan pekerjaan dan harus menghadapi pemeriksaan. Ya, alhamdulillah saya bisa di pekerjaan saya yakinkan teman-teman direksi yang lain untuk saya hadapi masalah ini. Ya. Di keluarga juga saya yakinkan istri, anak-anak saya, mantu saya, cucu saya bahwa ini bagian dari proses yang saya harus jalani. Saya yakinkan mereka bahwa ini tanggung jawab yang saya harus jalani dan ini juga yang Anda harus pegang. Kalau suatu ketika Anda diberi amanah, maka Anda harus bertanggung jawab dari amanah itu. Atas amanah itu, apapun resikonya, Anda tidak boleh lari dari tanggung jawab itu. Itu yang kepada anak saya, adik-adik saya yang saya mau perlihatkan bahwa kalau kita diberi amanah ya kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh lepas tanggung jawab, apalagi menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang-orang yang tidak tepat untuk kita serahi tanggung jawab. Iya. Dan alhamdulillah di kepolisian juga sepanjang kita diperiksa sangat baik ya, polisinya sangat profesional ya, mengajukan pertanyaan memang pada substansi mulai dari proses perencanaan kegiatan, rapat-rapatnya, siapa yang hadir rapat, proses di mana saya mempersiapkan sarana prasarana lomba, mulai dari tali, lintasan, seragam, SOP, perlombaan, jarak pertarungan antara tim A dan tim B yang cuma 2 meter. Itu semua bagian dari yang melelahkan memang, tapi sekali lagi saya anggap ini bagian yang memberi kekuatan tersendiri bagi saya dan teman-teman saya untuk ya bisa menghadapi hal-hal seperti ini dengan ya kita pasrah saja. Kita pasrah saja tentu dengan tetap optimis bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang kita sengaja, ya. Ini bagian dari kealpaan kita sebagai manusia biasa dan oleh karena itu ujungnya ya kita ikhlas saja dan yang paling utama kita harus mau mengakui kesalahan itu dan menyampaikan kepada keluarga. Dari awal Pak Uki, saya minta maaf kepada pengurus pusat IKA, pengurus wilayah, pimpinan Universitas Hasanuddin. Siapa tahu karena kejadian ini membawa cerita yang tidak baik bagi kekuatan kampus dan alma maternya. Sehingga dari awal saya minta maaf. Dan dari awal juga saya minta
doa support dari teman-teman untuk saya bisa menghadapi ujian dan cobaan ini. Dan alhamdulillah karena doa teman-teman, support teman-teman, dan ya sekali lagi karena kasih sayang Allah, ya saya dipertemukan dengan keluarga dan saya lihat semuanya bisa memahami ini, menerima ini sebagai musibah dan kecelakaan. Oke. Karena ini tidak pernah disangka dan akhirnya seperti ini, ada enggak penyesalan? Aduh, kenapa saya mesti jadi ketua panitia dan saya harus jadi penanggung jawab akhirnya seperti ini? Ada penyesalan tidak? Kapok tidak menjadi ketua panitia? Awalnya itu bukan menyesal kan. Ya. Saya selalu diajari itu oleh orang-orang tua saya gini. Di orang Bugis Makassar itu kan selalu ada pesan begini. Ya. Tia kok gauki pun tia kok nicalla. Tapi bukan berarti Jangan melakukan sesuatu ya kalau tidak mau dicela, tidak mau diketahuan kekurangannya. Oke. Justru semakin kita melaksanakan kegiatan, disitulah kita ada ruang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Gitu. Jadi jangan karena kejadian ini kita patah semangat untuk tidak berkegiatan. Oke. Tapi karena kejadian ini kita harus punya pegangan bahwa kedepannya harus berhati-hati merumuskan kegiatan, mempersiapkan kegiatan, karena kalau kita tidak hati-hati bisa menimbulkan dampak yang kurang baik, dampak yang bisa merugikan orang lain seperti kejadian yang barusan. Tapi sekali lagi kepada adik-adik saya yang terlibat itu saya sampaikan, saya yang bertanggung jawab atas musibah ini. Anda menyampaikan saja apa yang Anda ketahui dan jangan Anda merasa tertekan, ya. Karena saya akan bertanggung jawab. Anda menyampaikan segala sesuatunya sesuai apa adanya. Gitu. Iya, masih ada yang ingin disampaikan, Pak Rahman? Oh, satu hal ini. Iya. Oke. Ke teman-teman, ini yang awal saya sampaikan. Ini tampil di undangannya Pak Uki ini, inilah hal pertama yang saya terima. Iya. Sebelumnya saya diminta wawancara TV, media, saya pilih untuk tidak melakukan itu. Jadi bukan saya sombong atau apa. Ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman media. Saya lakukan itu karena saya tidak mau tampil di publik sementara saudara-saudara saya masih sedih, ya, apalagi ya suasana duka yang meninggal ibunya, orang tuanya yang luka-luka, itu yang harus saya jaga sehingga saya tidak mau tampil. Tulisan saya, pernyataan saya itu memang sengaja saya buat sehingga kalau ada media yang bertanya saya langsung kasih, karena saya tidak mau bias dalam penulisan sehingga orang juga bisa menafsirkan lain. Nah, yang saya mau bilang adalah apa yang saya lakukan ini bukan saya tersangka, bukan karena saya pelaku, ya. Jadi ini bukan menjadikan saya bangga, bukan. Jadi saya tersangka bukan karena saya pelaku. Saya tersangka karena saya adalah penanggung jawab kegiatan tarik tambang. Jadi bukan saya pelaku, tapi semata-mata saya tersangka karena saya penanggung jawab kegiatan tarik tambang. Nah, oleh karena itu penetapan saya sebagai tersangka adalah hal yang harus saya jalani sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya kira itu. Dan istri, anak-anak, keluarga semua sudah siap semua ya? Iya. Paham semuanya? Paham. Dia ya awal-awalnya kebetulan kan anak-anak saya di Fakultas Hukum kuliahnya. Oke. Jadi dia diskusi juga dengan teman-temannya Pak Uki. Iya. Ada yang meresponnya sangat normatif, ada yang meresponnya dengan kajian-kajian hukum, yang namanya anak-anak muda di Fakultas Hukum. Tapi itu tadi yang saya gariskan. Saya terima semua kajianmu, tanggapanmu, ya saya terima, saya paham itu semua. Tapi apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari saya mengajarkan Anda semua untuk bertanggung jawab dalam konteks apapun dan situasi apapun. Iya. Sahabat Uki, Pak Rahman Shah mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Berani berbuat, berani menjadi ketua panitia, berani harus bertanggung jawab, apapun risikonya. Itulah laki-laki Bugis Makassar, saya kira. Semoga
pertemuan saya dengan Pak Rahmansyah ini menjadi perhatian buat kita semua bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian ini, dan kalau harus ada yang bertanggung jawab, Pak Rahmansyah siap untuk bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik-baik dan semua bisa menerima kenyataan ini. Terima kasih Pak Rahmansyah atas kedatangannya di Studio Oki, dan Terima kasih Pak Oki.